Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi kita dan memberikan kepada kita kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam bulan puasa. Dan sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit bahwa hari ini ataupun pertemuan saat sekarang ini kita akan membahas yang berkaitan dengan bulan puasa, ya, berkaitan dengan bulan puasa atau berkaitan dengan asyam. Mungkin kita bahas saat sekarang adalah mungkin ada pertanyaan, ya, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang bertanya-tanya dalam hatinya gitu kan, yaitu apa tujuan kita berpuasa, yaitu mal ghayatu minas siyam, apa tujuan, apa hikmahnya melaksanakan ibadah puasa ini, apa hikmah yang Allah berikan. Betul, ya kan? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu melainkan Allah beri hikmah. Tidak Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, melarang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu ada hikmahnya, ada tujuannya. Dan hikmah ini kadang Allah langsung sebutkan dalam nas, ya, ada nas menjelaskan hikmah suatu perbuatan perintah, dan juga enggak ada dalam nas. Tapi hikmahnya dijelaskan, diberitahukan oleh para ulama, misalkan oleh para mujtahid. Peluang bagi para mujtahid untuk memberikan hikmah dari perintah yang Allah perintahkan kepada manusia atau larangan yang Allah larang kepada manusia. Adapun puasa ini itu ada nas, ya. Puasa ini ada nas yang menjelaskannya. Yaitu apa itu? Yaitu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung apa itu hikmah, apa al-ghayah, tujuan seseorang untuk berpuasa. Itu tadi la'allakum tattaqun. Karena puasa ini, ya, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, as-shaum innahu li, ya. Kalau puasa itu untuk saya, kata Allah. Apa maksudnya di sana? Apa maksudnya? Yaitu hikmah, ya. Tujuan di sini sebenarnya la ya'lamuhu illallah, sebenarnya hanya Allah yang tahu apa hikmahnya di situ, ya kan? Untuk di situ. Karena Allah mengatakan untuk saya. Berarti Allah tahu apa hikmah dari puasa tersebut. Kemudian Allah beritahukan kepada kita la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Yaitu puasa itu mengantarkan kita kepada tingkat ketakwaan. Masya Allah, ya. Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak, coba? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah puasa, menahan diri untuk makan dan minum di siang hari, misalkan. Sekarang ini, siang ini misalkan. Panas. Suasananya panas, terik. Ya. Kemudian ada di depan kita makanan yang halal, minuman yang segar, atau mungkin kita buka kulkas di siang saat sekarang ini, kita buka kulkas, ya. Dan di situ ada es,
air dingin, minuman segar. Lalu kita buka, nampak isinya. Tapi kita nggak mau meminumnya. Kenapa kita nggak mau meminumnya? Karena kita yakin muraqabatullah. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengawasi, memperhatikan kita sehingga kita tidak jadi minum, tidak jadi makan. Coba bayangkan, bagi yang kita yang sudah punya istri misalkan, istri yang halal, nampak di siang harinya kita nggak terpengaruh, ya tidak terpengaruh, karena kita tahu bahwasanya Allah mengawasi kita, ya kita nggak melaksanakan apa yang mana itu bisa menyebabkan membatalkan puasa. Jadi inilah hikmahnya, ya inilah hikmahnya kita melaksanakan ibadah puasa, teman-teman, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuatu yang mana sangat berharga sekali. Ya, sangat berharga. Bisa melatih kita untuk ya belajar bagaimana kita itu bisa nanti mencapai kepada tingkat takwa. Sehingga akan berlanjut. Ketika puasa kita bisa menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala maka akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Sebenarnya ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak bisa dinilai oleh orang sebenarnya. Orang nggak tahu si fulan puasa atau tidak, itu orang nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang di teman kita, di samping kita, keluarga kita, mereka nggak tahu, ya. Mereka nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Bisa saja di hadapan mereka, misalkan di hadapan saudara kita puasa nih, di depan saudara kita bilang kita puasa. Tapi pas di belakangnya kita makan, kita minum, mereka nggak tahu, gitu kan? Mereka nggak tahu. Tapi Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Makanya Allah saja yang tahu. Makanya puasa itu untuk saya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya. Karena puasa itu Allah yang bisa menilainya. Allah yang mengetahuinya. Hambanya itu puasa atau tidak, Allah yang tahu. Makanya puasa itu mengantarkan kepada ketakwaan luar biasa, ya. Makanya mungkin di antara contoh, ya kan, bagaimana nilai atau bagaimana bentuk seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Umar bin Abdul Aziz misalkan, yang mana dia dengan istrinya ya menceritakan, meriwayatkan ketika dia bercerita tentang Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang bercerita? Yaitu istrinya tadi, Fatimah bintu Abdul Malik, ya. Yang mana ketika itu dia mengatakan, ma ra'aitu rajul yakhafullah misluh. Ya, apa kata istrinya? Ya kan? Dia ngomong ketika itu, saya tidak pernah melihat seseorang, ya kan, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dia, yakni seperti Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa. Mungkin ibadahnya begitu kan, amalannya bisa jadi sama dengan sahabat yang lain atau orang yang lain. Tapi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, lebih takut dari sahabatnya tadi. Karena istrinya mengungkapkan seperti itu. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika dia sudah menjadi amir, jadi khalifah, dia mengatakan kepada istrinya, dia meletakkan tangannya di atas paha istrinya. Kemudian dia mengatakan ketika itu, apakah kamu ingat ketika saya melakukan ini dan ini kepada kamu? Kata Umar bin Aziz. Lalu istrinya memukul tangannya dengan tangan istrinya tadi. Kemudian apa katanya? La antal yaum
akdaru la antal yaum akdaru minka ams. Sungguh sekarang saat ini kamu tentu lebih mampu ya untuk melakukannya daripada kemarin. Karena sekarang dia sudah menjadi khalifah. Sekarang dia sudah menjadi amir mukminin. Ya. Sedangkan sebelum-sebelumnya dia belum menjadi khalifah. Ya, dia menjadi khalifah. Maka istri mengatakan, "Sekarang kamu tentu lebih bertenaga, kamu tentu lebih kuat. Sekarang tentu kamu lebih mampu, lebih leluasa melakukannya daripada kemarin. Karena sekarang ini kamu sudah menjadi penguasa, sudah berkuasa, sudah jadi khalifah." Ya kan? Makanya lalu Umar Udas berdiri dan dia berkata kepada Fatimah, qala laha ya Fatimah, inni akhafullah. Fabaka. Makanya dia berkata, wahai Fatimah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menangis. Istri pun ikut menangis. Lalu istri berkata, ya, Allahumma innahu yakhafun nar. Allahumma ajirhu minan nar. Jadi istri pun mendoakan agar dia dilindungi dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, karena dia takut dengan api neraka. Insyaallah. Begitu takutnya. Begitulah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu hari juga Umar bin Abdul Aziz ketika Sulaiman bin Abdul Malik ya selesai di makamkan, maka ketika itu dia pulang. Nah, dan ketika itu dia mengarah ke istana, tapi Umar berpikir bahwa saya nggak mungkin dia menyuruh ahli atau keluarga Sulaiman bin Abdul Malik untuk keluar dari istana, ya kan? Akhirnya dia kembali ke rumahnya. Kemudian dia pergi ke tempat yang sepi, tempat yang kosong, ya, dan dia di sana merenung dan meletakkan tangannya di atas pipinya sambil menangis. Keluar air matanya sampai membasahi jenggotnya. Ya beki hatta balla lihyatah. Dia menangis sampai air matanya itu sampai ke jenggotnya, membasahi jenggotnya. Masya Allah. Kenapa dia menangis? Maka ketika itu masuklah istrinya Fatimah binti Abdul Malik. Dia masuk. Kemudian ditanya kepada Umar bin Abdul Aziz, ya, mengapa dia menangis? Makanya ketika itu ya dia mengatakan kepada istrinya tadi, apa katanya? Araftu, saya sangat tahu sekali. Tahu apa? Annallaha sayas'aluni yaumal qiyamah. Saya sangat tahu ini, mengerti dan paham bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti pasti akan menanyai saya pada hari kiamat. Dia sudah menjadi khalifah ketika itu. Dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah karena Allah pasti nanti akan menanyai dia pada hari kiamat. Dan ini adalah hikmah zahirah, ya. Hikmah zahirah yaitu al-muraqabah, muraqabatullah. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Jadi kita berpuasa, melaksanakan ibadah puasa ini, ya, menahan makan, menahan minum, ya, menahan agar kita tidak melakukan perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan pada saat puasa ini, ya kan? Itu semuanya adalah tujuannya akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Ingat terus kepada Allah. Kita ingat terus kepada Allah. Ya. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya. Kemudian apa hikmahnya lagi? Di antaranya adalah kita merasakan lapar, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak makan gitu. Ya, orang-orang yang
uh, mana biasa mereka kelaparan, ya, kita juga merasakannya. Yang mana biasanya kita, ya, makan terus gitu kan, belum sempat lapar kita udah makan, ya. Misalkan kita makan pagi, ya, jam 8 pagi atau jam 7 pagi, terus jam 10 nanti makan lagi, makan siangnya belum sampai siang lagi makan lagi, ya, belum sampai kita lapar lagi, nah, kita makan lagi gitu kan. Masya Allah, ya. Dengan adanya puasa tidak bisa seperti itu lagi, menahan lapar meskipun panas, mataharinya terik, ya. Nah, kita di rumah aja, ya kan, kita tetap melaksanakan ibadah puasa, ya, padahal perut kita lapar ini. Jadi itu hikmahnya, ya, hikmahnya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa? Itu hikmahnya. Karena kita berpikir, coba kita tengok, ya, orang-orang yang orang-orang yang mengalami musibah, fitnah di sana, ya, misalkan di tempat-tempat yang terjadi peperangan atau apalah di situ kan, anak-anaknya meninggal di depan mereka, ya, sulitnya mereka makan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat fitnah tersebut, ya. Sedangkan kita pulang ke rumah, bisa kita menengok anak-anak kita, menengok istri kita, menengok keluarga kita, tenang, ya, damai, ya. Mereka makan, anak-anak kita makan, ya, alhamdulillah. Dan sekarang datangnya bulan Ramadan, bulan puasa, Allah Subhanahu wa taala juga mendidik kita, mengajarkan kita agar kita juga merasakan kelaparan tersebut. Artinya tidak makan, tidak minum, menahan dahaga kita, ya, untuk selalu, ya kan, untuk apa namanya tuh, untuk selalu melakukannya gitu kan selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada hikmah-hikmah yang lain, ya, disebutkan oleh para ulama. Jadi ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu istiqamah melaksanakan ibadah puasa, ya, selalu istiqamah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa yang kita lakukan saat sekarang ini. Jadi kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara hikmah, antara tujuan kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu tadi yang kita sebutkan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang sulit atau mengalami cobaan yang mana mereka payah dalam mencari nafkah untuk kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin ini yang kita sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.